sahabat kabari yang dikasih Tuhan, di dalam membangun suatu hubungan, baik hubungan antara orang tua dan anak, maupun hubungan antara suami dan istri, dan juga hubungan antara pimpinan dan bawahan, bahkan juga hubungan antara sesama. Kita perlu memperhatikan ada hal-hal prinsip yang harus kita perhatikan bersama-sama, supaya dalam membangun hubungan ini kita bisa lebih baik lagi, dan juga kita bisa membangun hubungan yang bukan hanya sekedar untuk hari ini, tetapi kita membangun hubungan ini akan mempengaruhi kepada kehidupan kita di kekekalan nanti. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan buat kita dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita dalam membangun hubungan. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membangun hubungan itu, kita harus membangun hubungan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan dalam membangun hubungan, kalau kita perhatikan dari perikop ini, judul perikop yang diberikan adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dan kita memperhatikan di situ ada hubungan antara hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak, hai bapak-bapak, dan juga hai hamba-hamba, dan juga hai tuan-tuan. Semuanya ada yang dinasihati oleh Rasul Paulus dalam membangun hubungan. Dan perlu kita memperhatikan baik istri terhadap suami maupun suami terhadap istri, baik anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, baik tuan terhadap hamba. Perlu diperhatikan di sini dalam membangun hubungan, segala perbuatan yang kita lakukan bukan perbuatan hanya karena melihat manusianya, tetapi Paulus mengajarkan supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, untuk tunduk kepada suami itu bukan perkara yang sulit. Bahkan suami untuk mengasihi istri itu juga bukan perkara yang sulit. Dan anak-anak taat kepada orang tua itu bukan perkara yang sulit, kalau ukuran yang kita pakai adalah untuk Tuhan. Tetapi kadangkala yang kita pakai adalah ukuran manusia, sehingga kita kadangkala jadi gagal. Kenapa kita gagal? Karena manusia itu kadangkala menyakitkan. Dan bagi seorang anak, orang tua itu tidak bisa jadi contoh, sehingga akhirnya anak tidak taat kepada orang tuanya. Padahal firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu. Jadi dengan kata lain, ukuran yang harus dipakai adalah seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama, ukurannya adalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun status kita dan dimanapun posisi kita, ketika kita membangun hubungan, bangunlah hubungan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang kedua dikatakan di situ, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan setengah-setengah, dan jangan hanya karena menunggu kebaikan daripada orang itu baru kita berbuat baik, bukan. Dan jangan hanya karena kita diperintah baru kita melakukan tugas kita, bukan. Kata segenap hatimu berbicara mengenai totalitas kita. Totalitas kita, kalau kita bawahan, anggaplah itu tempat bekerjamu itu ada tempat di mana engkau mencari hidup dan totallah melakukan pekerjaanmu. Dan kalau kita sebagai anak, dan lakukan itu dengan segenap hati kita, mentaati orang tua itu dengan segenap hati, bukan karena orang tua itu baik, bukan karena orang tua kita sering memberi kepada kita baru kita taat kepada dia. Baik orang tua kita sering memberi atau bahkan mungkin tidak memberi apa-apa kepada kita, kita harus taat kepada dia. Dan baik orang tua kita ketika dia baik, bahkan ketika dia marah kepada kita, kita harus taat kepada dia. Ukurannya yang kedua adalah dengan segenap hatimu. Ketika hubungan itu sudah jadi lebih baik, maka antara kita dengan orang-orang, bahkan dengan teman kerja, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita, maka hubungan itu juga akan semakin lebih baik dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap merancangkan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami, di situ ada rencana Tuhan yang harus kami lakukan. Kami membangun hubungan dengan baik dengan semua orang Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau
Engkau terus memperbaharui kami, supaya kami bisa membangun hubungan yang baik dengan pimpinan kami, dengan bawahan kami, dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami. Bahkan bila kami menjadi anak dengan orang tua kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami membangun hubungan yang baik, maka kebaikan demi kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat daripada Tuhan akan memenuhi kehidupan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, supaya Engkau tetap menyertai kami, mengurapi kami, dan menolong kami dalam membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada tanda lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dan dikuatkan. Oke?